Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Clara Trihapsari. Hari ini saya ingin wawancara mengenai transportasi umum. Di sini saya sudah bersama narasumber saya, boleh perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha. Oke, angkatan berapa nih Kak kalau boleh tahu? Aku 25. Kesibukannya apa ya sekarang? Untuk sekarang sih cuman ya kuliah pulang sama organisasi aja sih, paling itu aja sih. Kalau jarak dari rumah ke kampus kira-kira berapa menit ya? Berapa lama? Kalau estimasi sih 1 jam sampai 1 jam 30 menit ya, tergantung pulangnya di jam berapa, tergantung traffic atau kemacetan juga gitu. Lalu rumahnya di daerah mana ya? Aku tinggal di Pademangan, Jakarta Utara. Baik. Boleh tahu dulu Kak, sekarang biasanya mobilitas pakai apa ya? Aku pakai transportasi umum yang pasti. Paling sering naik transportasi umum apa? Transjakarta. Bolak-balik Transjakarta. Oke, menurut Anda seberapa efektif transportasi umum yang Anda gunakan? Misalnya MRT, Transjakarta, bus kota dalam membantu mobilitas harian Anda. Bisa jelaskan alasannya? Menurut saya transportasi umum yang ada di Jakarta ini sangat-sangat efektif karena dengan banyaknya penduduk Jakarta dan yang dari luar Jakarta, dari luar kota itu kan semuanya kebanyakan menggunakan transportasi umum untuk bepergian bekerja, untuk pergi kuliah, bahkan anak-anak sekolah pun juga banyak yang menggunakan transportasi umum ya. Jadi menurut saya memang dengan adanya transportasi umum ini yang disediakan di Jakarta itu kan ada MRT, Transjakarta, terus bus kota dan lain-lain itu sangat-sangat membantu mobilitas yang ada di kota Jakarta ini. Apa sih contoh situasi saat transportasi umum sangat membantu? Tentu saja ketika kita semua beraktivitas ya, itu udah pasti, bahkan nggak harus dalam konteks bekerja, sekolah, kuliah aja, tapi kadang-kadang melihat beberapa Gen Z yang sama seperti saya tuh sekarang sudah mulai bepergian hangout sama teman-teman tuh naik transportasi umum begitu. Jadi menurut saya memang udah sangat mendukung kita dalam berbagai aspek. Kalau sedang tidak efektif biasanya karena apa? Kalau tidak efektif itu ada beberapa alasannya. Yang pertama itu udah pasti kalau cuacanya tidak baik, cuaca buruk gitu, hujan itu pasti sangat-sangat mengganggu berjalannya transportasi umum gitu di jalan itu kan. Udah gitu kalau misalkan macet, terus rush hour tuh jam-jam rawan, kalau pagi-pagi banget atau sore-sore banget atau udah malam kadang-kadang tuh banyak berbentrokan gitu, orang yang pulang kuliah, pulang kerja, sama mungkin yang pulang sekolah gitu. Jadi kadang-kadang ya tidak efektifnya di situ sih, jadi banyak makan waktu. Apa faktor utama yang membuat Anda memilih atau tidak memilih transportasi umum sebagai moda perjalanan utama Anda? Kalau aku, of course aku memilih Transjakarta sebagai moda perjalanan utama aku gitu, karena setiap hari menggunakan Transjakarta. Karena yang pertama, kalau pakai kendaraan pribadi, of course hanya menambah masalah di Jakarta, yaitu kemacetan. Yang kedua, kalau misalkan naik maksudnya kalau misalkan naik Grab atau Gojek juga sebenarnya itu kan jatuhnya sama kayak kita naik kendaraan pribadi ya, jadi sebenarnya sama aja. Dan menurut aku naik Transjakarta itu udah solusi yang paling solutif gitu loh maksudnya, karena juga secara jarak tempuh juga nggak terlalu lama. Terus juga kalau misalkan lagi di perjalanan tuh walaupun macet tapi ada di beberapa titik itu tuh Transjakarta kan punya jalur sendiri ya, jadi itu sangat membantu kita para penggunanya untuk lebih cepat sampai gitu, karena nggak harus macet-macetan gitu. Faktor kenyamanan atau keamanan apa yang paling berpengaruh? Keamanan Dan nyaman. Keamanan dan nyaman itu menurut saya di Transjakarta ini sudah ada udah banyak banget perubahannya gitu. Mereka evaluasi terus gimana sih cara membuat para pengguna itu nyaman dan terus merasa aman gitu. Yang pertama di Transjakarta ini kan ada 2 section ya, ada ruang khusus wanita sama yang ruang campur. Menurut saya terutama sebagai seorang perempuan sekarang merasa jauh lebih aman karena kita bisa lebih memanfaatkan ruang khusus perempuan. Dan sekarang itu tuh kalau misalkan ada apa-apa laporan ke pihak Transjakarta itu sangat cepat.
gitu. Jadi itu sangat menjamin kenyamanan dan keamanan kita sebagai perempuan. Kalau tidak memandang gender gitu ya, sebenarnya secara kenyamanan juga sekarang bus-bus Transjakarta itu semua tuh udah dilengkapi fasilitas-fasilitas yang mendukung. Kursinya enak, nyaman, terus juga AC-nya nggak pernah panas, nggak pernah bocor apa segala macam. Pokoknya udah oke banget lah buat para penggunanya gitu. Kalau biayanya gimana? Kalau secara biaya sekarang masih di tarif 3.500, jujur sangat-sangat puas karena kita benar-benar bisa bepergian kemana aja sampai ke pelosok-pelosok Jakarta mungkin ya yang agak jauh-jauh tuh daerahnya hanya dengan membayar 3.500 tuh menurut aku tuh oke banget gitu loh, dan maksudnya itu masih sangat masuk di budget para penggunanya gitu. Kalau tanggapan kakak tarifnya akan naik itu gimana ya? Jujur pas denger sempet kaget ya, dan awal-awal sih sempet kayak agak kurang setuju, tapi setelah melihat beberapa pertimbangan seperti mungkin Transjakarta ke depannya bisa meningkatkan fasilitasnya, mungkin memperbanyak armada busnya, terus juga secara schedule mungkin dibenerin, jadi maksudnya pengguna Transjakarta tuh nggak harus nunggu lama di halte. Mungkin dengan menaikkan tarif sih harusnya sih nggak jadi masalah ya, asal pelayanannya semakin baik gitu. Bagaimana menurut Anda ketepatan waktu, schedule, dan kedatangan transportasi umum mempengaruhi efektivitas penggunanya? Itu sangat-sangat berpengaruh sih, karena menurut saya 1 menit aja tuh berpengaruh banget di jalan gitu, karena kita nggak pernah tahu kapan mungkin lampu merahnya lama gitu kan, ada beberapa lampu merah yang lama ya di jalan ya, belum lagi kalau misalkan kita melewati area yang emang banyak pengguna jalannya di situ itu. Dan apa ya, maksudnya makanya itu dia, kalau misalkan emang ingin dinaikin tarif Transjakarta tuh menurut saya ya setidaknya ketepatan waktu itu harus ditingkatkan gitu. Itu sih, karena itu berpengaruh banget. Itu. Pernah terlambat gak ya kak? Bisa cerita? Pernah, waktu itu pernah terlambat. Jadi waktu itu saya harus ada di kampus jam 12. Sedangkan saya kan sudah tahu estimasinya berapa lama ya. Jadi saya tuh berangkatnya tuh di sekitar jam 10 lewat, kayak udah 10.30 gitu. Kan ada sisa 1,5 jam ya, sebenarnya spare tuh cukup banget untuk ke kampus gitu kan. Tapi ketika saya naik bis Transjakarta ini, ada satu jalan itu emang rame banget, mau pagi mau sore sama aja ramenya. Ketika naik itu wah macetnya di depan tuh udah parah banget gitu kan. Terus udah gitu kadang-kadang jalur Transjakarta ini juga suka diganggu ya sama para pengguna kendaraan pribadi ya, itu cukup menghambat gitu kan. Akhirnya saya telat waktu itu. Itu juga sebenarnya satu bukan dipengaruhi oleh macet aja, tapi karena waktu itu kedatangan bisnya juga sedikit terlambat. Jadi saya nunggu di halte tuh cukup lama untuk menunggu bus selanjutnya. Oke, tanggapannya gimana nih kalau ada kendaraan lain yang masuk ke jalur busway-nya? Saya sangat tidak setuju ya. Saya jujur agak apa ya, maksudnya kurang respect lah sama mereka pengguna kendaraan pribadi yang seperti itu, karena mereka punya privilege untuk membawa kendaraan pribadi itu satu, tapi kenapa masih tidak gak mau mengerti kondisi bahwa sebenarnya para pengguna Transjakarta itu atau transportasi umum manapun itu harus didahulukan gitu di mana-mana kan. Tapi kenapa udah punya jalur sendiri malah pakai jalur orang lain gitu sih menurut aku ya. Iya benar. Seharusnya sistem waktunya seperti apa ya idealnya? Idealnya ya, terutama untuk beberapa koridor yang penting-penting itu kan, kalau misalkan kita lihat koridor 1 nih yang Blok M Monas itu kan cepet gitu ya, itu mungkin meter waktunya tuh paling cuma kayak 2 menit, 3 menit, itu menurut aku pas gitu, karena kita nggak harus nunggu sampai 10 menit, 15 menit gitu, kayak itu udah kelamaan menurut aku. Menurut Anda, apakah rute dan jangkauan transportasi umum saat ini sudah efektif mencakup daerah yang sering Anda kunjungi? Mengapa? Udah banget sih menurut aku, sangat terbantu sekali dengan adanya koridor-koridor yang aku naikin tiap hari tuh, bener-bener ngebantu mempercepat lah ya, maksudnya proses aku dari rumah ke kampus gitu kan. Dan sekarang melihat banyaknya koridor-koridor itu, menurut aku sih udah oke banget ya, karena kayaknya apalagi daerah Jakarta gitu yang kemana-mana kan kadang-kadang macet, tapi sebenarnya dekat, tapi karena macetnya lama, dengan daerah Transjakarta ini udah oke banget karena jangkauannya jadi. Daerah mana sih yang menurut kakak kurang tercover? Kalau daerah yang kurang tercover ini di Jakarta gitu Iya, maksudnya.
Ya atau di luar juga nggak apa-apa. Oh, mungkin ya kalau di luar saya kurang tahu jujur ya, tapi sepertinya kalau di luar Jakarta tuh bus seperti Transjakarta itu kayak masih agak kurang ya sebenarnya gitu. Atau contohnya misal dari rumah kakak ke MRT tuh lumayan jauh jaraknya. Oh, kalau dari rumahku ke MRT karena kebetulan aku di daerah ya taruhlah Penuhan Kemayoran gitu ya. Kalau ke MRT itu sebenarnya sih bisa ya naik Transjakarta dulu dan haltenya tuh nggak terlalu jauh. Nanti maksudnya dari halte mana ke halte mana, yang di halte ini tuh untuk akses ke MRT tuh udah nggak jauh sebenarnya. Jadi makanya di Jakarta ini menurut aku tuh udah oke banget. Ditambah sekarang juga lagi ada progress project untuk MRT yang diperluas lagi tuh menurut aku udah oke banget sih. Jadi dari rumah kakak ke transportasi umum tuh tidak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh, aman banget ya. Lalu bagaimana Anda menilai efektivitas integrasi antar moda, misalnya MRT, Transjakarta, angkot atau ojol dalam mendukung perjalanan Anda? Of course itu sangat-sangat efektif, efisien juga, ditambah aksesnya juga very accessible, sangat gampang gitu ya. Kalau misalkan kita bahas, misalkan kita pengen pergi, kita tapi masih harus menggunakan dua moda nih. Misalkan kita harus pakai Transjakarta naik MRT juga gitu kan. Itu sebenarnya di daerah ya kita taruhlah Blok M gitu. Di Blok M itu dari halte dan stasiun MRT tuh nggak gitu jauh dan bagi pejalan kaki itu juga mereka bisa merasa nyaman dan ngerasa aman karena apa ya, trotoarnya atau akses jalan kakinya tuh ada gitu loh. Cuma mungkin di beberapa titik masih ada yang harus ditingkatkan lagi pelayanannya karena Jakarta ini sebenarnya bukan walkable city. Banyak banget trotoar yang dipakai buat jualan gitu ya. Itu sebenarnya sangat harus sangat harus dievaluasi sih karena kadang-kadang di beberapa titik ya masih ada yang kesusahan nih kalau misalkan mereka harus ganti moda transportasi gitu. Misalkan naik Transjakarta sama naik Jaklingko. Itu kan kita berarti harus ke pinggir jalan gitu kan. Dan kalau misalkan trotoar itu masih banyak pedagang kan kayaknya agak susah gitu ya. Gitu sih. Biasanya berapa lama kalau perpindahan antar moda? Kalau antar moda ya, waktu itu saya tidak terlalu lama sih kebetulan. Mungkin karena naik rute Jaklingko yang juga banyak ya. Tapi aku lihat juga ada beberapa keluhan terkait rute Jaklingko yang ada beberapa tuh kadang-kadang nggak tepat waktunya gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sendiri sih aman banget ya. Maksudnya ya paling 5 menit, 10 menit masih oke. Dalam pengalaman Anda, apakah biaya transportasi umum sudah sebanding dengan efektivitas dan manfaat yang Anda dapatkan? Jelaskan. Kalau menurut saya sih sudah ya, dengan 3.500 itu seperti yang dari saya sudah bilang, kita bisa kemana aja dengan fasilitas yang udah oke banget tuh, menurut saya udah aman banget. Kalau misalkan emang ada kebijakan penaikan tarif Transjakarta ataupun yang lainnya, ya sebenarnya fine-fine aja, oke-oke aja gitu, selama pelayanannya pun juga ditingkatkan. Menurut kakaknya moda apa nih yang paling worth it? Kalau paling worth it sebenarnya aku bisa bilang Transjakarta. Selain itu memang yang saya gunakan setiap hari dengan harga di bawah 5.000 itu kita beneran bisa kemana aja loh. Itu beneran seru banget gitu tinggal di Jakarta ya. Terus kalau yang menurut kakak paling mahal itu apa sih? Kalau menurut aku yang masih mahal ya, dan jarang aku gunakan itu MRT kali ya. MRT dengan tarif segitu, tapi kadang-kadang mungkin kita nggak bisa explore terlalu banyak. Itu menurut aku masih agak hype. Oke. Menurut Anda, bagaimana kondisi fasilitas pendukung seperti halte, stasiun, informasi rute, aplikasi berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan transportasi umum? Pengaruhnya itu cukup besar ya. Kalau misalkan kita bilang kita bahas halte gitu ya, halte itu adalah tempat di mana kita pasti tempat istilahnya kayak bandaranya gitu lah ya. Kalau nggak ada halte tuh gimana kita mau naik transportasi umum gitu kan. Menurut aku halte dan stasiun yang ada di Jakarta itu sudah oke banget. Udah fasilitas semua oke, tap in tap out juga agak sedikit lama sih sebenarnya, tapi itu juga dikarenakan mesin tap in tap out itu harus mendeteksi kartu yang begitu banyak jenisnya gitu. Jadi menurut saya ya udahlah, it's fine gitu. Terus juga kalau misalkan untuk aplikasi, saya sendiri menggunakan aplikasi Transjakarta untuk mengecek busnya udah di mana. Terus misalkan dari halte ini kalau ke halte itu gimana? Menurut saya
aplikasi ini tuh sangat membantu sekali dan udah oke banget aplikasinya. Mereka terus mengupdate kalau misalkan emang ada yang suka ngebug, suka error tuh sama mereka suka ditingkatin gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan ada ingin belajar naik transportasi umum tuh di Jakarta tuh udah oke banget. Informasinya tuh cepet. Fasilitas apa yang paling sering kakak gunakan Dalam apa nih? di transportasi umum? Misalnya kayak lift, eskalator, ruang tunggu gitu. Oh, lift sih. Lift ya. Lift Transjakarta itu oke, cukup cepat dan ya Itu yang paling apa sering. sih? Ya aku paling sering pakai itu sih karena capek ya. Oke, jadi kakak sudah ngerasain ya bahwa aplikasi transportasi itu sangat akurat ya? Sangat-sangat akurat. Itu awal-awal naik Transjakarta saya cek sendiri memang bener nggak sih kalau misalkan dia titiknya udah di sini tuh bisa tuh nyampe. Oh bener gitu. Dan jarang mengalami error sih. Jadi menurut saya tuh udah oke banget. Update-nya tuh cepet banget. Tapi pernah gak ngalamin error gitu? Pernah namanya aplikasi pasti ada aja down-nya gitu ya, tapi menurut saya sih itu bukan suatu hal yang gimana banget, harus ditanggapi gimana banget ya, asalkan ada perbaikan, terus mereka cepet responnya. Terus juga selain aplikasi Transjakarta sendiri kan mereka punya social media seperti Instagram, Twitter yang mereka tuh juga responsif gitu. Jadi para pengguna ini kalau misalkan mengalami keluhan apa bisa memberitahu mereka lah gitu. Apa kendala terbesar yang Anda hadapi ketika menggunakan transportasi umum? Dan bagaimana kendala tersebut mempengaruhi efektivitas perjalanan Anda? Kalau kendala itu yang pertama pasti kalau misalkan macet ya. Terutama kalau misalkan di bus itu ramai, nggak dapat tempat duduk, kita harus berdiri gitu ya. Itu kadang-kadang ya bikin capek. Terus sebenarnya gini sih, waktu itu pernah lihat juga di depan mata saya sendiri kebetulan ada handle-nya yang copot. Jadi menurut saya itu salah satu kendala ya sebenarnya ya, karena gimana pun kita kalau di Transjakarta kan handle itu adalah pegangan kita gitu kan. Kalau handle copot tuh gimana gitu, tapi untungnya waktu itu langsung ditanggapi dengan cepat sih sama Transjakartanya, itu udah oke banget. Selain itu juga kalau kendala ya tadi cuaca buruk ya salah satu kendala juga, untuk efektivitas kita kan jadi terhambat. Ada pengalaman yang paling mengganggu gak sih? Sejauh ini sih tidak ada ya, karena merasa aman sama pengguna juga, apa ya, maksudnya saling ya udah gitu. Oke sih, selama ini aman. Oke. Jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, pada aspek apa saja transportasi umum terasa lebih atau kurang efektif menurut Anda? Kalau lebih efektif itu pertama karena jalur Transjakarta itu kan memang ada sendiri ya. Jadi kalau misalkan di titik macet, kita bisa lebih cepat sampai ke tujuan kita karena kita nggak harus menghadapi kemacetan itu lebihnya. Tapi mungkin kalau kurangnya ya berbeda dengan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau kita di Transjakarta kan kita sama orang lain gitu ya kan. Secara kenyamanan ya beda, dan menurut saya itu bukan hal yang bisa dibandingin sih, karena ya tentu saja beda gitu. Tapi balik lagi ke kesadaran kita, gimana kita memanfaatkan transportasi umum gitu. Ada gak perasaan yang bikin kakak mau pindah ke transportasi umum lain? Enggak sih, karena menurut saya saya termasuk pengguna yang sudah nyaman ya di TJ. Jadi dan juga karena dari rumah saya ke kampus yang paling memungkinkan itu adalah TJ, dan saya belum terlalu banyak menggunakan transportasi umum lain seperti MRT gitu-gitu. Tapi maybe someday mungkin kalau udah kerja atau lagi magang, mungkin saya akan bisa ada kemungkinan untuk memakai transportasi umum lainnya. Baik, menurut Anda, apa perbaikan yang paling penting agar transportasi umum bisa menjadi moda yang lebih efektif dan mampu menarik lebih banyak pengguna? Yang pasti lebih ke ditingkatkan ya, itu berarti walaupun sudah bagus, tapi ada kalanya kita memang harus mengevaluasi gitu ya. Yang pertama aspek keamanan, terus juga kenyamanan, jangan sampai ada handle yang copot lagi. Itu terus juga memperbanyak armada bus kali ya. Dengan harapan bahwa itu bisa membantu kecepatan ketibaan busnya datang. Terus juga ketika di jam-jam rush hour mungkin armada itu bisa lebih banyak supaya orang-orang itu nggak terlalu harus berdesak-desakan gitu di dalam satu transportasi gitu. Karena kan itu
sangat berpotensi untuk menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ya gitu. Ada gak harapan ke pemerintah atau ke operator? Harapannya kalau misalkan memang ingin menaikkan tarif Transjakarta, dengan sangat mohon pelayanan dan fasilitasnya ditingkatkan lagi, terus juga lebih mendengar para pengguna Transjakarta ini keluhannya apa aja gitu, karena semuanya akan balik lagi kepada kenyamanannya gitu. Karena orang-orang juga pasti tertarik untuk naik transportasi umum ya pasti kalau misalkan emang terjamin gitu. Gitu sih. Selama kakak pakai transportasi umum, pengalaman apa yang paling menyenangkan? Paling menyenangkan itu, ini sebenarnya hal kecil banget ya, tapi aku tuh seneng banget sama petugas-petugas Transjakarta karena mereka itu sangat-sangat helpful dan mereka semua tuh ramah-ramah banget. Jadi kalau misalkan kita lagi bingung, kita lagi nggak tahu nih ini harus ke arah mana, harus ambil nomor apa, mereka tuh akan menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat jelas, dan mereka tuh nggak pernah berhenti senyum, mereka nggak pernah berhenti ramah gitu, kayak as if mereka mengerjakan tugas dan peran mereka tuh sangat-sangat baik. Oke, sebaliknya pengalaman apa yang tidak menyenangkan? Ada sih satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Waktu itu aku pernah pulang dari kampus mau pulang ke rumah. Ketika aku habis transit dari satu halte, aku tuh naik bus Transjakarta yang udah lama. Ya pokoknya tipe bus non BRT yang udah lama lah. Ketika aku lagi berdiri, aku berdiri di dekat tiang gitu. Di atas aku tuh emang ada AC, di atas kan AC gitu kan. Lagi berdiri diam gitu main HP, dan di depan aku tuh kebetulan ada pramusapanya, ada pramusapa Transjakarta gitu kan. Lagi main HP, tiba-tiba kok ada air ya di sebelah sini. Apa di air apa kan? Ketika aku cek, aku langsung kayak oh air AC gitu kan. Terus mas-masnya juga langsung kayak kak maaf ya kak gitu. Terus kayak gitu udah tuh masih nggak kapok, masih berdiri di tempat yang sama, di bawah AC yang sama. Ketika lagi mau belokan, mungkin air AC itu sudah mengenang di atas, saya tidak tahu juga ya. Ketika belokan, airnya turun lebih banyak lagi kak. Jadi itu saya benar-benar di setengah sini nih lumayan kena basah gitu ya kan, dan ya itu cukup malu karena ada banyak sekali orang di dalam Transjakarta itu hari itu. Jadi itu sangat memalukan buat saya, dan itu pengalaman tidak menyenangkan karena ya AC bocor gitu ya kan. Memang sih dingin AC-nya, cuman ya jadi basah gitu kan, ya agak tidak menyenangkan. Apa hal itu bikin kakak jadi trauma atau gimana? Kalau trauma sih enggak ya, trauma berdiri dekat situ aja sih paling. Dan maksudnya itu kan juga udah diketahui sama mas-masnya gitu kan. Dan saya waktu itu udah bilang kayak, iya mas kalau bisa tolong di follow up gitu, mungkin ke bagian yang mengurusi hal seperti itu gitu. Tapi tanggapan petugasnya gimana saat kakak bilang kayak gitu? Petugasnya sangat-sangat peka, responsif dan cepet banget gitu. Dia langsung say sorry, terus udah gitu saya dikasih tempat duduk sama dia. Walaupun itu waktu itu bangku prioritas sebenarnya. Tapi memang ketika saya duduk di bangku prioritas itu tidak ada lansia atau yang membutuhkan ya. Jadi masnya juga kayak udah nggak apa-apa kak, duduk aja gitu. Menurut kakak, apa saja tantangan terbesar yang dirasakan selama menggunakan transportasi umum? Tantangan terbesar itu kalau misalkan sudah memasuki jam-jam rawan pagi atau sore banget, itu adalah harus menghadapi kemacetan. Macetnya tuh bisa 10 menit, 15 menit, bahkan kadang stuck di terling nggak jalan dari tempat gitu kan. Itu melelahkan banget. Ditambah lagi kita kan bersama orang-orang yang juga lelah, pulang kerja, pulang kuliah. Jadi kita pasti rasanya kan kayak energinya tuh capek gitu rasanya. Itu sih. Kalau misal lagi macet nih atau penuh saat naik transportasi umum, biasanya kakak lakuin apa sih? Kalau misalkan ada dua kondisi nih, kalau misalkan dapat tempat duduk, biasanya dengerin lagu, terus tidur, merem bentar gitu kan. Sambil aware juga takutnya ada pengguna bangku prioritas yang mungkin tidak kebagian tapi harus menggunakan bangku. Biasanya kita akan berdiri terus memberikan gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke ya gimana pun kita mengistirahatkan pikiran sih ya, sebenarnya nggak bisa yang gimana banget juga gitu karena kan kondisinya rame gitu ya kan. Jadi makanya kadang-kadang ya kalau udah di tengah kemacetan terus udah gitu rame itu udah wow banget deh rasanya gitu kan, bingung mau ngapain gitu. Jadi kadang-kadang ya udah main HP aja sih gitu. Bisa kakak jelaskan bagaimana interaksi antar penumpang yang pernah kakak lihat selama naik transportasi umum?
Kalau untuk interaksi sepanjang aku menggunakan Transjakarta itu aku lumayan sering banyak ngelihat orang-orang yang gak kenal. Mereka bisa ngobrol gitu. Kadang-kadang nih ada stranger gitu yang nanya, "Kak, kalau mau turun di sini di mana?" gitu. Terus biasanya akan dibantu, "Oh, kalau Ibu mau turun di sini bisa lewat sini." Terus jadi ngobrol tuh kayak, "Kakaknya mau turun di mana? Rumahnya di mana?" apa segala macam gitu. Memang tidak menyebar informasi yang terlalu dalam atau terlalu spesifik, tapi interaksi-interaksi kecil itu tuh membantu banget gitu ya, karena kita juga yang ngeliat tuh mikir kalau misalkan nanti kita bingung atau apa, kita bisa nanya gitu kan. Tapi juga dilihat dari kondisinya, karena kadang-kadang kan ada beberapa orang di Transjakarta itu di ND mode gitu, nggak pengen diganggu gitu ya. Biasanya mereka akan pakai headset, lalu mereka akan menutup diri dengan jaket, terus mereka duduknya udah kayak udah nggak mau diganggu gitu ya. Tapi ada kok beberapa orang yang kalau di Transjakarta itu kalau kita colek, kita panggil, mereka akan sangat-sangat hangat gitu. Mereka mau welcome, mau jawab gitu sih. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Kakak berikan. Semoga hasil penelitian ini nanti juga bisa memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan bagi pengembangan transportasi umum di Indonesia ke depannya. Terima kasih sudah membantu tugas kuliah saya. Sama-sama Kak, semoga lancar terus. Terima kasih.